Sekarang balik lagi, tujuan trading tuh mau ngapain? Tujuan dari aplikasi sendirinya itu udah beda. Udah berapa kali mengatakan itu sama diri sendiri. Halo teman-teman, balik lagi dengan kami tim John Paul 77, saya Excel dan pastinya dengan Pak Tito. Halo. Nah, Pak Tito, di video sebelumnya ada salah satu dari teman kita ini yang telah komen kalau misalkan trading style beliau ini nggak cocok dengan TF Kosik yang harus pakai pending order. Nah, saya pribadi itu sama seperti beliau, Pak. Karena apa? Ketika saya melihat market, ketika lihat saya memperkirakan harga, dapat harga yang bagus, saya sukanya itu pencet langsung. Oke. Ya, buat apa pakai pending order kan lama. Nah, bagaimana nasib trader seperti kita ini, Pak? Masa kita harus paksakan dan pindah pakai TF Kosik? Oke, simple lah saya nanyanya. Tradingnya profit atau loss? Ya, kalau begitu ya pasti ada profit sama loss-nya sih, Pak. Bukan, maksudnya overall, secara keseluruhannya total selama ini profit atau loss? Ya, loss. Loss. Terus ngapain masih terusin? Kalau udah jelas-jelas klik langsung, hasilnya ujung-ujungnya loss, ngapain masih terusin? Kita yang jelas-jelas trading for living, kita yang jelas-jelas profit. Jadi aplikasi ini sengaja kita desain memang menyesuaikan dengan cara kita trading, dengan gaya kita trading, karena kita yakin dengan cara seperti itu orang akan lebih profit. Hal itu pun udah kita buktikan juga sebelumnya dengan di event TF5M, di mana pas kita waktu itu bagi-bagi modal kan 5M untuk 500 orang. 500 orang ini kita paksa nih ikutin cara trading kita yang menggunakan TF Kosik ini. Harus menggunakan pending order, nggak boleh intervensi. Hasilnya apa? Jelas. Image forex yang tadinya cuma bisa 5% yang profit menurut orang-orang kan, itu selalu orang mengatakan seperti itu. Di kita meningkat menjadi 15%. Jadi, ya inilah yang menguatkan kita. Sekarang kita berani rilis ini, berani kenalkan aplikasi ini ke teman-teman semua. Karena kita yakin semakin banyak orang yang kita paksa, semakin banyak orang yang kita edukasi, maka akan semakin banyak juga orang yang profit. Tapi begini loh Pak, kalau misalkan masalah pending order aja, nih di MT4 kan kita sudah sama-sama tahu ada fitur pending order di sana. Betul. Gitu. Nah kenapa kalau misalnya begitu saya ya langsung pencet aja pending ordernya di MT4. Ya. Nah kalau misalkan saya pakai TF Kosik, yang pertama saya nih harus buka dua aplikasi yang berbeda. Dan dari situ juga sudah ribet gitu buat bolak-baliknya. Dan yang kedua saya juga harus cocokkan nih. Yang di MT4 itu seperti apa, saya mesti cocokkan lagi ke ya, TF Kosik, begitu. Nah, kalau misalkan begini, balik lagi, ujungnya kan makin ribet buat sisi saya yang mau jadi trader, begitu. Nah, jadi gak ada gunanya dong Pak, kalau misalkan buat download aplikasi ini. Oke, seberapa sering yang pending order yang di MetaTrader itu dilanggar? Dalam artian stop loss-nya digeser, atau bahkan dihapus, dan terus diintervensi. Sering dong. Nah, sekarang dari tujuan dari aplikasi sendirinya itu udah beda. Yang satu aplikasi untuk trading, sementara yang kita punya ini aplikasi yang akan ngebenerin cara orang trading. Karena orang trading tuh bisa, cara tradingnya yang kebanyakan salah. Jadi kalau dibilang nggak guna, itu makin ngaco. Kenapa saya bilang makin ngaco? Satu, aplikasi ini, TF Kosik ini akan sangat berguna untuk membuat trading plan. Begitu banyak orang yang selama ini trading main pencet aja tanpa adanya planning. Yang seharusnya orang kalau mau trading, itu tahu di mana mau masuk dan tahu di mana mau keluar sebelum ambil posisi. Makanya orang suka bilang kan, plan your trade, trade your plan. Betul ya? Even Warren Buffett pun mengatakan hal yang sama. Gitu loh. Aplikasi mana yang memaksa kalian semua untuk membuat trading plan? Nggak ada. Yang kedua, aplikasi ini akan memaksa untuk jadi disiplin. Betul kan? Karena udah harus bikin trading plan, selanjutnya nggak bisa diintervensi. Seberapa sering sekarang orang trading, begitu udah margin call, udah habis semua baru mikir, aduh coba tadi nggak dicopot ya stop loss-nya ya. Aduh coba tadi begitu. Dan ujungnya hanya mengatakan, aduh saya seharusnya disiplin. Udah berapa kali mengatakan itu sama diri sendiri dan tetap dilanggar lagi. Betul kan? Dan aplikasi mana yang memaksa kalian semua untuk disiplin? Ini aplikasinya. Yang ketiga, aplikasi ini akan sangat berguna untuk menjadi trading journal. Saya tahu begitu banyak orang yang nggak membuat trading journal, bahkan nggak mengerti apa itu trading journal. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya udah ngajar 1.000 orang. 1.000 orang ini semua nggak ada yang tahu apa itu trading journal dan nggak pernah membuat trading journal. Maksudnya apa sih trading journal? Kita sebelum trade itu kan harusnya punya catatan di mana kita mau masuk trading plan tadi, ya kan, di mana kita mau masuk market. Dan setelah kita masuk market, oke lah, banyakan orang itu intervensi. Banyakan orang digeser TP-nya, digeser SL-nya, atau bahkan di cut duluan.
sebelum mencapai targetnya. Ya kan? Mungkin kita bilang, wah iya ya, untung tadi digeser stop loss-nya. Kalau enggak, jadinya nggak kena TP tuh. Betul ya? Tapi juga sering kan orang bilang, aduh, coba tadi laptopnya nge-hang. Coba tadi baterai handphone habis. Harusnya kena TP tuh. Kalau nggak di-cut duluan. Betul kan? Masalahnya, ini kan nggak ada data pembanding. Yang seberapa sering posisi yang diintervensi ini, dan seberapa sering harusnya nggak diintervensi. Mana yang hasilnya akan jauh lebih bagus. Itu nggak ada data pembandingnya. Itulah yang saya maksud dengan trading jurnal, bukan trading statement. Di mana-mana orang kalau mau menjadi seorang profesional, itu pasti harus mengacu pada data. Benar ya? Saya ambil contoh yang lebih ringan lah. Kita anggaplah misalkan seorang chef, seorang koki. Seorang koki untuk dia bisa masak satu sop yang enak dan dia bisa membuat satu resep dari sop yang enak ini. Mungkin dia awalnya mencoba 5 gram gula, 4 gram garam, dan 3 gram lada. Hasilnya rasanya nggak enak. Dia catat dong. Oke, percobaan kedua dikurangin. Oh, gulanya 4 gram. Oh, masih rasanya nggak enak. Coba lagi, catat dulu kan. Coba lagi, gulanya 3 gram, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia tahu takaran yang pas adalah setengah gram. Betul kan? Itu seorang koki yang profesional, dia akan mengatakan setengah gram. Sementara orang yang biasa masak, dia akan mengatakan setengah sendok. Setengah sendoknya orang itu beda-beda. Betul kan? Nah, inilah yang membedakan antara orang profesional sama yang enggak. Dan inilah yang dimaksud dengan trading jurnal, yang akan sangat membantu bagi para trader, akan membantu teman-teman semua untuk mempertajam trading sistemnya. Nah, aplikasi mana yang memaksa kalian, yang akan membantu kalian memberikan sebuah trading jurnal yang direkap secara otomatis? Ini. Yang keempat, ini aplikasi akan membantu kita dalam hal memberikan kita referensi ataupun second opinion. Kita sebagai trader itu kan seringkali mau masuk posisi butuh referensi dong. Kita cek dulu, oh analis A mengatakan buy, yang analis B mengatakan buy, yang trader lain juga mengatakan buy misalkan. Baru kita yakin untuk masuk, ambil posisi. Tapi kalau misalkan kayak gitu nih, saya sebagai trader nih Pak, bukannya harusnya saya percaya sama analisa sendiri ya? Kayak buat apa cari referensi ke orang lain kayak gitu? Nah, sekarang balik lagi, tujuan trading itu mau ngapain? Orang trading itu kan mau dapat income dari trading kan? So ngapain peduli? Kebanyakan orang itu salah persepsi. Oh kalau trading harus pakai metode sendiri, harus pakai analisanya sendiri. Nggak ada yang peduli. Selama income-nya dari trading, itu berarti sudah menjadi trader. Selama income utamanya dari trading, itu berarti udah trading for living. Sekarang kalau misalkan saya bilang nih, saya pebisnis restoran. Ya kan? Tapi sebenarnya yang saya lakukan adalah saya ambil franchise McD. Saya ambil 20 franchise McD. Lalu orang tanya ke saya, hey Tito, what do you do for a living? Dan saya bilang, ya saya pebisnis restoran. Saya tetap dibilang pebisnis restoran bukan? Iya. Otomatis kan? Siapa yang peduli bahwa itu hanya sebuah franchise? Tetap aja saya memiliki sebuah restoran. Gitu loh, jangan dibikin complicated. Trading for living itu intinya kita mendapatkan income dari trading. Tapi kalau misalkan kayak gitu, saya yang trading style seperti itu ya mesti ubah ke pakai yang TF Classic dong Pak, benar-benar 180 derajat. Iya, otomatis lah, mesti. Kalau dibilang susah ya karena nggak terbiasa aja lah. Ya kan balik lagi nih, mau terusin apa yang selama ini dilakukan dan hasilnya loss atau memulai berubah dari sekarang. Iya kan? Di mana-mana yang namanya ngelakuin hal bener itu pasti susah awalnya. Tapi kalau udah ngerasain benefitnya akan thankful. Sama lah, saya 2 tahun yang lalu juga saya berhenti ngerokok, susahnya minta ampun. Dulu saya kalau main futsal cuma bertahan 5 menit. 5 menit, serius. Sekarang saya bisa bermain 1,5 jam. Saat saya bisa main 1,5 jam, baru saya, oh iya ya, ini toh benefitnya saya berhenti ngerokok. Kalau dari dulu orang suruh saya berhenti ngerokok, saya bilang, enggak, susah. Habis makan mana bisa, dan seterusnya lah. Gitu. Jadi ujungnya cuma balik, ya mau mulai dapat income nggak dari trading? Mau mulai jadi lebih baik atau enggak? Kan? Mau ikutin cara kita atau enggak? Itu aja. Berarti Pak Tito, kalau misalkan dengan cara seperti ini, pertama, saya yang jadi trader itu pasti lebih baik. Iya. Dan yang kedua, saya juga akan dapat income lebih banyak dari analis ini. Nah, itu baru benar. Makanya kenapa di video yang sebelumnya kan saya juga bilang, kalau mau trading pun mendingan copy signal sendiri. Karena kali ini kalau mau copy signal sendiri, pasti disiplin. Salah satu problem orang loss selama ini kan juga karena nggak disiplin, balik lagi nih. Benar kan? Benar. Sudah kalau begitu sudah langsung mendengar langsung dari Pak Tito begitu. Nah, teman-teman,
di-download saja langsung aplikasinya dan langsung ubahlah cara trading agar lebih baik. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan itu bisa langsung komen di bawah dan jangan lupa like, share, subscribe dan turn on the notification. Ditunggu video selanjutnya. Bye.